bagian ketiga. Salam hormat viewer. Bagi yang belum menonton refleks bagian pertama dan kedua, silahkan dilihat videonya agar bisa lebih memahami video tentang refleks. Refleks adalah gerakan yang sangat cepat atas respon dari rangsangan tertentu, tanpa melibatkan otak untuk berpikir secara sadar. Jadi, pesilat yang di tingkat refleks, maka gerakannya akan secepat kilat bila ada suara keras, sentuhan, gerakan yang mengancam dirinya. Sesuatu yang mengagetkan diri, misalnya kaget melihat kodok lompat dekat dirinya, kaget ada ular yang hampir keinjak, dan lain sebagainya. Puncaknya refleks seorang pesilat yaitu akan bergerak super cepat bila sudah membahayakan dirinya, membahayakan orang lain atau sesuatu. Bila tidak membahayakan, maka responnya tidak secepat merespon sesuatu yang membahayakan. Misal si A tanpa diketahui dirinya dipukul punggungnya dari belakang secara tiba-tiba oleh si B, maka si A akan membentuk sikap pasang, garuda atau naga. Bahkan bisa saja si A malah menyerang pendeta ke B dengan secepat kilat. Si A pasti responnya sangat cepat. Beda kalau si A disentuh dengan lembut, tidak membahayakan, maka reaksi si A akan lembut juga. Kenapa bisa begini? Karena ini hasil latihan yang disiplin tinggi. Mengejut, ya mengejut, mengejut, meledak. Tanpa latihan yang mengejut berulang-ulang, refleks tidak akan keluar, alias tidak ada. Cerita pertama, Pak Dokter kaget membuka pintu. Suatu saat pesilat PD tingkat biru merah baru setengah tidur terlentang di rumah seorang dokter. Sang dokter membuka pintu dengan memutar handle pintu sangat keras, bunyinya kerak. Pesilat biru merah tadi lompat dari tidurnya langsung di depan pintu bersikap bunga sepasang, siap nendang. Kaki kiri di depan, lutut ditekuk sedikit, kaki kanan di belakang, kedua tangan menyilang di dada. Tempat tidur dan pintu padahal berjarak kurang lebih 2 meter. Pintu terbuka, Pak Dokter kaget pesilat biru merah sudah di depan pintu. Mata merem, berdiri seolah siap menerkam lawan, tapi masih ngantuk. Kakak lucu. Berjarak 1,5 meter lompat gara-gara pintu dibuka. Hahaha. Cerita kedua, ibu membangunkan pakai sapu. Ibu kalau membangunkan tidur anaknya pakai sapu, karena ibunya pernah melihat beberapa kali anaknya keluar refleks karena kaget oleh suara, karena refleks disentuh bapak dan ibunya. Kemudian anaknya memohon agar kalau membangunkan dari tidurnya pakai sapu saja, atau dipanggil dari kejauhan, jangan dipegang, jangan disentuh. Sejak saat itulah ibunya kalau membangunkan anaknya dari tidur selalu memakai sapu. Cerita ketiga, dikeroyok sepulang dari latihan. Seorang anggota PD di Universitas 11 Maret, saya sebut inisial GM, sedang giat-giatnya TC, persiapan kejuaraan antar perguruan tinggi se-Indonesia di UI Jakarta. Sepulang TC mampir di warung wedangan. Tidak diketahui apa sebabnya ada beberapa pemuda yang mengajak ribut. Singkat cerita, berkelahi 4 pemuda dilayani hanya seorang PD. Mas GM menendang seorang pemuda. Pemuda itu terpental nabrak sepeda motor di belakangnya yang berhenti distandarkan. Pemuda jatuh melewati sepeda motor, tapi sepeda motor tidak ambruk. Seolah-olah pemuda tadi kena tendang, terpental, melayang terbang di atas sepeda motor. Pertarungan ini seru sampai bapak polisi datang. Berikut sedikit suara dari Mas GM. Motornya di situ, jadi sampai tendang itu sampai terpental ngelewati sepeda motor, jatuh di seberang sepeda motor. Sepeda motornya tidak roboh. Enggak.
Nah, gue toh Iya. habis itu aku sadar dulu ini piye toh perasaan lu. Hmm. Kenapa saya bilang gitu? Mm-mm. Ya gampang. Hmm. Apa? Mm-mm. Tapi orang-orangnya itu teman yang jenengin Geruduk, Mas. Nggih. Geruduk kan mau ngakeh. Heeh. Ternyata ada suatu hikmah yang luar biasa yang bisa dipetik. Dan Nggih. cerita bukan saya, Mas.